Welcome back to my channel Vincent Isar yang tidak terkenal begitu saja. Mau tahu bikin konten apa? Berikut adalah intronya. Ini kita sayang, kita mau kita penghuni semua yang suka mau dengar. Oke guys, jadi video tadi ini dia PPT kita. PPT sederhana banget ya. Oke, tanpa banyak ngomong lagi, ayo kita langsung kembali ke topiknya. Vaksinasi ya. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin melalui suntikan maupun tetesan melalui mulut. Nah, tujuannya supaya kita itu lebih kebal lagi, maksudnya kekebalan tubuh kita itu meningkat, jadi sehingga tidak kena dari virus corona. Nah, kenapa bisa kena virus? Itu biasanya karena kekebalan tubuh kita yang udah mulai melemah, atau biasanya sakit, itu kan kita udah kena sakit, nah udah lemah, nah itu kena virus. Oke, next. Cara kerja vaksinnya adalah dia itu kayak bukan reaksi itu, reaksinya itu untuk meningkatkan body. Nah, jadi vaksin itu juga ada beberapa metode ya. Metode pertama itu bisa untuk berkala, bisa untuk sekali. Lebih enak itu yang sekali sih. Kalau misalnya kalau misalnya nggak pengen berkali lah ya, sekali aja ya bisa sekali. Kalau mau yang berkala ya silahkan, kan biasanya ada yang pengen berkala lebih enak, udah silahkan berkala, terserah sih, tergantung selera ada kalian juga. Kenapa kita harus divaksin? Nah, pertama ya, vaksin COVID-19 tidak mengakibatkan orang terserang penyakit tersebut. Kenapa? Karena kalau kita dapat vaksin, kekebalan tubuh kita meningkat, sehingga mengakibatkan kalau udah meningkat tidak cenderung lebih sulit untuk terkena virus. Nah, yang kedua, setelah divaksin apakah seorang menjadi positif COVID-19 pada virus? Jawabannya ini bisa kena, bisa enggak, tergantung dari kekebalan tubuh kita guys. Jadi kalau misalnya ada yang dites kena, nah nanti itu kekebalan tubuhnya berkurang. Kalau yang nggak kena berarti kekebalan tubuhnya udah bagus. Oke. Yang ketiga, orang yang sudah terinfeksi dan sembuh dari COVID-19 tetap perlu divaksin. Ini jawabannya perlu, supaya metabolisme tubuhnya tidak lemah dan juga terhindar untuk kena lagi yang kedua kalinya. Oke, yang keempat, vaksin memberikan perlindungan pada tubuh dari infeksi COVID-19. Jawabannya ya, memberikan perlindungan banget. Ini rekomendasi banget bagi kalian yang takut. Nah, ini tuh untuk tidak kena corona guys, yang untuk melindungi diri dan keluarga. Jawabannya. Yang kelima, vaksin COVID-19 tidak mengubah DNA. Jadi ini tidak mengubah DNA kalian meskipun udah divaksin berapa kali ya, jadi tetap ada perubahan dalam DNA. Yang keenam, apakah setelah vaksin masih harus minum protokol kesehatan? Jawabannya masih dan wajib ya. Karena kalau enggak ya bisa jadi kedepannya bakal kena virus tuh. Oke, next. Kenapa orang-orang itu takut divaksin? Pertama, tidak yakin keagamaannya. Misalnya ada yang ya begitulah, agama yang kadang-kadang nggak boleh begini, nggak boleh gitu kan. Kan banyak juga peraturan dalam agama ya. Terus tidak yakin efektif, dia masih takut rasanya ini nggak efektif, jadi takut kena lagi atau gimana gitu kan ya. Terus takut dengan efek samping. Nah, ini takut dengan efek samping ini maksudnya habis divaksin tiba-tiba kayak ada gejala-gejala alergi atau gimana, nah itu. Terus tidak percaya vaksin, misalnya ini gratis ya kan, totalnya bayar, nah itu. Nah, terus ada lagi yang nggak percaya vaksinnya kayak nggak fungsi atau gimana, bisa gitu.
Nah terus ada lagi keyakinan agama. Nah ada beberapa agama tertentu yang misalnya marang itulah ya. Nah terus lain-lain nih, lain-lain ini misalnya banyak lah alasannya, kayak takut suntik lah atau apaan kah. Nah seperti itu, atau mungkin banyak pikiran yang negatifnya duluan. Nah oke, jadi dari masalah ini saya juga udah menyiapkan beberapa untuk prosesnya supaya orang mau divaksin. Nah ini dia cara menangani orang yang takut divaksin guys. Pertama itu pastikan jadwal vaksinasi. Nah tujuannya kalau kita mau vaksin sesuai dengan jadwal, kita kan lebih siap gitu loh, lebih siap untuk vaksin lah ya kan. Terus nomor 2, jangan terlalu dipikirkan. Jadi jangan banyak pikiran untuk negatifnya duluan, yang positif dulu ya kan. Nah yang ketiga, fokus dampak positifnya. Nah dampak positifnya tuh kayak habis divaksin ini kita mau kemana. Nah tuh makanya positifnya kita ini pikiran kita tuh kayak apa namanya, lebih tenang lah dari corona ya kan. Nomor 4 ada perhatian. Nah perhatian ini kita kayak berpikir kan, habis mau divaksin ini kita mau kemana, mau jalan-jalan sama siapa kek, atau ke acara kemana. Nah refreshing kan. Terus ingat prosesnya hanya sebentar, anggaplah prosesnya itu cuman berapa menit atau berapa detik, itu aja lah ya kan. Jangan pikir yang lama-lama kayak 2 jam, nah itu jangan. Mending yang pikiran yang biasa-biasa aja, cepat. Nah itu pulang tidur ya kan. Nah ucapkan selamat pada diri sendiri jika berhasil. Nah ini penting. Kenapa? Kalau misalnya kita udah berhasil, nah udah seneng kan, party lah kita. Nah tuh ingat, harga 62 santuy. Sekian dari saya. Sampai jumpa di next video. See you to next video. Ini kita sayang, kita mau kita penghuni semua. Like a Hellcat.